Dua orang remaja laki-laki asal kota Banjar, Jawa Barat menjadi korban pemukulan salah sasaran di Tasikmalaya. Orang tua korban pun menempuh jalur hukum dan minta keadilan. Peristiwa salah sasaran itu menimpa FR 14 tahun dan temannya R. Kejadian pada hari Sabtu 22 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Ahmad Yani tepatnya sebelum Pasar Pancasila Tasikmalaya. Berdasarkan informasi pemicu aksi pemukulan tersebut adalah karena pelaku pemukulan menduga korban merupakan anggota geng motor. Padahal korban baru pertama kali menginjakkan kaki ke Tasikmalaya. Enung Sulastri, orang tua dari FR, kepada Harapan Rakyat Online pada Sabtu 29 Januari 2022 mengatakan, pada waktu itu anaknya meminta izin untuk pergi main, kemudian pulang ke rumah dan meminta izin untuk menginap di rumah temannya. Namun sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, kakak dari FR menerima pesan melalui Instagram dari teman adiknya bahwa FR menjadi korban pemukulan. Selanjutnya ketika baru saja sampai di Ciamis saat dalam perjalanan menuju Tasikmalaya, Enung mendapat telepon dari kepolisian. Pihak kepolisian menginformasikan bahwa anaknya berada di rumah sakit. Kemudian sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, mereka ke Polres untuk membuat laporan. Selain kondisinya penuh luka, motor Yamaha Aerox yang korban kendarai tersebut juga rusak oleh para pelaku. Lebih lanjut, Nung menuturkan bahwa dari keterangan anaknya, puluhan orang yang memukul dan menyiksa kedua korban. Selain itu, para pelaku juga menyiram baju dan celananya menggunakan oli dan bensin. Bukan hanya itu, Nung menyebut ada beberapa barang milik anaknya hilang setelah kejadian pemukulan tersebut. Adapun yang hilang satu buah handphone, jaket, topi, kemudian handphone milik R juga hilang. Ia menjelaskan bahwa saat ini kondisi FR yang menjadi korban pemukulan salah sasaran ini mengalami trauma yang mendalam. Sebagai orang tua yang anaknya menjadi korban pemukulan salah sasaran oleh orang tak dikenal, ia pun berharap keadilan. Awalnya anak saya cuma pergi main dengan temannya gitu ya. Nah kemudian balik lagi ke saya, dia ingin nginep di rumah temannya karena orang tua temannya sedang mengantar ke tetangganya. Akhirnya saya izinkan. Nah saya tidak tahu anak saya pergi kemana-kemana gitu. Tapi pas pada saat jam 12 lewat lah, 12 lewat sedikit, tetehnya dapat DM dari temennya adeknya, katanya Padil ada di Tasik, minta tolong gitu, tolongin Padil gitu. Akhirnya saya bangun, karena dibangunin sama suami, langsung saat itu juga saya berangkat ke Tasik. Dan pada saat perjalanan ke Ciamis, sampai Ciamis, saya ditelepon dari pihak kepolisian bahwa anak saya sudah berada di rumah sakit. Nah, perasaan saya saat itu, apakah saya ke rumah sakit itu ngambil jasad, karena saya tidak tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Dan pas sampai rumah sakit, saya menemukan anak saya masih hidup. Itu mungkin kebahagiaan saya, hanya melihat anak saya masih hidup, walaupun babak belur gitu ya. Tapi saya masih bersyukur saya masih bisa bersama. Dan setelah itu beberapa 1 jam kemudian saya bawa anak saya ke Polres untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian bikin berita acara sampai 5:30 waktu 6 pagi. Pas turun, anak saya menanyakan motor Dede di mana. Ternyata motor sudah ada di Polres dan kondisinya dengan rusak parah. Akhirnya anak saya menjerit-jerit juga pada saat itu, karena mukanya habis kemarin itu ya, sampainya itu barang lah baru terus di kepala, kemudian keluar darah dari telinga, karena itu takut saya. Tapi alhamdulillah dari hasil ronsen tidak ada yang retak, hanya memar-memar saja, dan itu juga ada pendarahan, sampai sekarang masih ada bekas-bekas darahnya. Dipukul, disiksa oleh puluhan orang, menurut keterangan anak saya, oleh puluhan orang. Dan saya sudah melaporkan ini, saya minta keadilan. Intinya anak saya
bukan geng motor, bukan anggota geng motor atau komunitas motor. Anak saya hanya penggemar motor saja gitu. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.